Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali, masih di perjalanan hidup saya. Teman sedulur, tetangga saudara saya yang selalu mampir ataupun yang belum mampir, yang pastinya dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, selalu saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, saya pada malam hari ini ingin menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun video-video yang dikirim di WhatsApp saya dari teman-teman saya. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui, namun saya selalu pakai peci. Ini banyak sekali kiriman video dari seorang teman ini suka nonton TikTok ataupun YouTube atau Facebook. Ini kayaknya di Facebook seorang buya di Indonesia yang dekat dengan pemerintahan. Panjenengan pasti paham. Saya kasih paham ya. Dari satu sisi, jika ada beda paham, sekali lagi jangan pernah salah paham. Orang yang sudah disebut buya, pemuka agama, berceramah, tausiah di depan orang-orang pejabat, panjenengan jangan menyamakan dengan kiai ustadz di kampung-kampung. Dia sudah merasa ilmunya itu lebih tinggi dari orang-orang yang lain karena sudah dipanggil orang-orang di pemerintahan di pusat lah. Jadi ambil saja yang baik dan abaikan yang kurang menyenangkan. Yang pastinya kalau yang dikirim ke saya, kalau saya jawab, namun sekali lagi jika mendengar merenungkan kata-kata saya ini jangan pernah membenci ya teman sedulur. Jadi ada pemahaman tentang ruh, tentang nyawa, tentang siapa diri kita, siapa Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu mengetahui Allah Tuhan itu dengan ritual-ritual ataupun harus bisa menghafal, melafadzkan, mengamalkan sesuatu yang sudah diajarkan para guru-gurunya. Kalau belum nyampe di titik itu, maka tidak akan bisa menyaksikan Allah Tuhan itu siapa. Itu saya katakan teman sedulur, renungkan kata-kata saya. Itu sesuatu buat ngeles saja. Jadi tidak mau merasa dia itu lebih buruk dari murid-muridnya. Jadi tidak ada murid yang bisa menandingi gurunya tentang ibadah, tentang pahala. Padahal baik buruk manusia itu menurut Sang Maha Kuasa itu sangat rahasia. Mau santrinya, mau gurunya, mau gusnya, mau orang-orang guru ke guru. Mau orang dengan yang tidak pernah berguru, belajar mondok pesantren, ngaji atau apa-apa, baca kitab nggak pernah tahu, sholat tidak pernah sholat karena nggak kenal agama, ataupun beragama lain, pahalanya sedikit atau tidak, rahasia itu. Kalau menurut manusia bisa menulis mengatakan pahalanya dia itu segini, dosanya segini. Itu untuk manusia teman sedulur. Bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa rahasia. Ayo sadar saja, dia itu manusia yang ada penghakiman, doktrin dan mengira-ngira. Manusia itu hanya tebak-tebakan. Sayangnya menebak tentang keburukan. Penghakiman, sok tahu ranah Sang Maha Kuasa. Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini maha besar, maha luas, maha lembut, maha jernih, maha baik. Tidak seperti pikiran buya itu, bahkan guru-gurunya itu. Pahami itu teman sedulur. Tidak seperti yang dikatakan
buya-buya itu. Pahami. Mereka sering mengatakan Allah berkata, Tuhan berbicara. Itu bohong sekali. Mana ada Allah bicara? Bicara dengan siapa? Allah nggak pandang pilih-pilih, nggak pandang bulu. Kalau bicara dengan kiai, dengan gus, dengan buya, kok nggak bicara dengan petani, pengemis, penggembala, pedagang, pejabat? Pernah nggak ada cerita seperti itu? Itu pembohongan, bohong sekali. Dan mereka itu aja mau berbohong. Jadi orang seperti apa yang benar-benar baik, yang akan menjadi contoh seperti agama Islam itu suruh mencontoh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu suri toladan, contoh umat yang selalu mencontohkan hal-hal kebaikan, bukan kebohongan. Rasulullah Nabi Muhammad itu suri toladan, selalu berpikir baik, berkata baik, walaupun dengan orang yang belum baik. Nah ini seorang buya dengan aliran sama-sama Islam aja menyalahkan. Kalau tidak percaya ikuti konten-kontennya. Sangat terlihat dengan jelas sekali. Yaitu penyesatan. Kalau saya bilang penyesatan. Mau dia hafal hadis ribuan hadis. Mau hafal kitab suci Al-Quran berkali-kali. Dia dalam 1 bulan bisa bahasanya khatam Al-Quran itu setiap bulan itu berkali-kali. Jangan panjenengan itu merasa kecil di hadapan Sang Ilahi Rabbi. Karena membaca-baca itu untuk manusia. Allah itu tidak butuh apa-apa. Kalau Allah butuh sesuatu bukan Allah. Allah itu maha sempurna. Sudah punya segala-galanya. Pahami itu, pahami itu mas dulur. Yang butuh itu manusia. Dan Allah selalu memberi. Hanya saja manusia itu tidak sadar bahwa Allah itu selalu mewujudkan. Tanpa ritual apapun, tanpa ijazah-ijazah dari orang-orang itu pun, Allah itu sudah memberi nikmat kepada semua ciptaannya. Ingat waktu kita kecil, bisa baca apa, bisa berdoa apa. Bukankah kita itu pernah bahagia sebelum kita bisa apa-apa? Siapa yang membahagiakan? Ingat, yang pertama kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Jangan abaikan mereka, jangan lupakan mereka. Bahkan tetangga-tetangga kita. Kok giliran sudah dewasa, besar, tua, punya anak, melupakan mereka. Oke, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan tetangga-tetangga, jangan Anda lupakan. Karena mereka juga pernah baik. Ingat, pernah baik kepada kita sebelum kita bisa apa-apa. Terima kasih teman sedulur. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri boleh tapi walda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.